Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang sangat luar biasa. Sehingga informasi begitu cepat beredar luas. Hanya dalam hitungan detik saja, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Perkembangan gadget yang sangat pesat, harga yang semakin murah, internet juga yang semakin terjangkau, salah satu alasan kuat banyak masyarakat kita yang menggunakan media sosial sebagai aktivitas harian dalam mencari informasi. Melalui media sosial, ratusan sampai ribuan informasi disebar setiap harinya. Bahkan, orang kadang belum sempat memahami materi informasi, sehingga menimbulkan reaksi yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena informasi kehidupan di dunia maya kadang tidak sesuai dengan kehidupan nyata atau tidak berdasarkan fakta. Perkembangan teknologi dan informasi selain membawa dampak positif, ternyata juga membawa dampak negatif di masyarakat. Salah satu contoh dampak negatif yang meresahkan dan berbahaya yaitu berita hoax atau berita palsu. Apa sih itu berita hoax? Hoax adalah berita yang tidak benar yang disebarkan baik disengaja maupun tidak disengaja. Berita ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, misinformasi, yaitu informasi yang tidak benar yang disebarkan, namun yang menyebarkan tidak tahu atas kebenaran informasi tersebut. Yang kedua, disinformasi, yaitu informasi yang tidak benar yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan orang lain. Dan yang terakhir, malinformasi, yaitu informasi yang benar namun di-framing untuk menggiring opini dengan sengaja. Lalu, apa tujuan berita hoax dibuat? Berita hoax dibuat memang untuk memberikan keuntungan bagi pembuatnya dengan menjadi viral dan mendapatkan uang dari traffic atau banyaknya pengunjung. Tujuan lain yang tak kalah berbahayanya adalah menjatuhkan golongan tertentu dengan merusak citranya. Lalu, apa saja ciri-ciri berita hoax? Yang pertama, judulnya bombastis, foto dan video konotatif dan sensasional. Yang kedua, isi dan judul tidak berkaitan. Yang ketiga, mengambil tema yang sedang panas dan kontroversial. Yang keempat, menyasar sara dan fanatisme. Yang kelima, disertai suruhan atau himbauan untuk menyebarkan berita tersebut dengan iming-iming pahala, uang, pulsa, dan lain-lain. Yang keenam, sumber berita tidak kredibel. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi berita hoax. Yang pertama, periksa sumber berita, cek alamat situs dan detail visual. Yang kedua, waspada bila terlalu banyak iklan. Yang ketiga, baca keseluruhan isi berita. Yang keempat, cek kebenaran berita tersebut ke media mainstream atau yang terverifikasi. Yang kelima, cek laman About Us. Yang keenam, gunakan Google Image Search. Yang ketujuh, jangan langsung membagikan berita yang didapatkan. Jadi itu adalah ciri-ciri yang bisa untuk mengidentifikasi apakah berita itu hoax atau tidak. Media sosial. Kita harus paham bagaimana menyebarkan konten yang ada di media sosial. Selain itu, diharapkan menggunakan media sosial dengan bijak. Apalagi dengan semakin berkembangnya informasi hoax yang dapat menyesatkan pembacanya. Elemen-elemen literasi media menurut Silverberg tahun 1995 diantaranya adalah: pertama, kesadaran akan pengaruh media terhadap individu dan sosial. Kedua, pemahaman akan proses komunikasi massa. Yang ketiga, pengembangan strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan media. Yang keempat, kesadaran bahwa isi media adalah teks yang menggambarkan kebudayaan dan diri kita sendiri pada saat ini. Yang kelima, mengembangkan kesenangan, pemahaman, dan penghargaan terhadap isi media. Menurut James Potter tahun 2011, berikut 7 keterampilan untuk kesadaran kritis bermedia melalui literasi media. Yang pertama, kemampuan analisis menuntut kita untuk mengurai pesan yang kita terima ke dalam elemen-elemen yang berarti. Yang kedua, evaluasi adalah membuat penilaian atas makna elemen-elemen tersebut. Yang ketiga, pengelompokan adalah menentukan elemen-elemen yang memiliki kemiripan dan elemen-elemen yang berbeda untuk dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berbeda.
Yang keempat, ada induksi, adalah mengambil kesimpulan atas pengelompokan di atas, kemudian melakukan generalisasi atas pola-pola elemen tersebut ke dalam pesan yang lebih besar. Yang kelima, deduksi, menggunakan prinsip-prinsip umum untuk menjelaskan sesuatu yang spesifik. Yang keenam, sintesis, adalah mengumpulkan elemen-elemen tersebut menjadi satu struktur baru. Dan yang terakhir ada abstracting, adalah menciptakan deskripsi yang singkat, jelas, dan akurat untuk menggambarkan esensi pesan secara lebih singkat dari pesan aslinya. Dengan menganalisis berita terlebih dahulu melalui literasi media, kita juga dapat menilai akurasi dari suatu berita. Apakah itu hoax dengan membandingkan berbagai sumber berita lain.